Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Nashwa. Semoga sobat dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya di dunia dan di akhirat. Amin. Sebelum kita mulai ceritanya, bantu channel kami dengan like dan share. Semoga dengan menulis amin di kolom komentar, segala doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dikabulkan. Gunakan headset dan penjamkan mata sobat, kita akan mulai ceritanya. Satya mungkin pernah menjadi bagian besar dalam hidupku, tapi kini aku belajar bahwa hidup tidak berhenti hanya karena seseorang pergi. Aku bisa bahagia dengan diriku sendiri. Aku bisa mencintai diri sendiri tanpa merasa harus memenuhi standar orang lain. Mungkin aku masih merindukan Satya dalam beberapa hal, tapi aku mulai melihat bahwa hidup ini lebih dari sekedar hubungan yang gagal atau masa lalu yang tak bisa diubah. Aku mulai menemukan kedamaian dalam diriku, dan itu adalah kebahagiaan yang paling aku butuhkan. Tanpa Satya, aku bisa belajar untuk mencintai hidupku, untuk bangkit, dan untuk menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Meskipun aku berusaha untuk melangkah maju dan menerima kenyataan, hatiku tak bisa begitu saja menghapus Satya dari kenanganku. Setiap kali aku mendengar namanya, entah itu dari teman-teman, media sosial, atau hanya sekadar terpikirkan dalam kesendirian, rasa penyesalan dan kerinduan datang begitu saja, tak terkendali. Kadang, aku merasa seperti terjebak dalam sebuah lingkaran, berusaha melupakan seseorang yang sebenarnya tak pernah benar-benar pergi dari hatiku. Aku berusaha keras meyakinkan diriku bahwa semua sudah berlalu, bahwa aku sudah memilih jalanku. Tapi ketika bayangannya muncul, bahkan hanya sekilas, hati ini kembali terasa hampa. Kenangan tentang bagaimana dia selalu ada untukku, bagaimana kebaikan yang tak pernah aku bisa balas, itu semua kembali mengingatkanku akan betapa aku tak pantas untuk meninggalkannya. Semoga kamu bahagia, Satya, bisikku dalam hati, meskipun aku tahu itu tak cukup. Aku ingin dia tahu bahwa meskipun aku memilih untuk pergi, bagian dari diriku masih mencintainya. Tapi aku juga tahu bahwa terkadang kita harus merelakan seseorang, meskipun perasaan itu tetap ada. Hidup membawa kita pada perpisahan yang sulit, namun terkadang itu adalah keputusan terbaik, meskipun hati kita tak sepenuhnya mengerti. Aku berharap Satya menemukan kebahagiaannya, meskipun aku tak lagi ada di sampingnya. Beberapa bulan setelah semuanya berakhir, aku tidak pernah membayangkan akan bertemu lagi dengan Satya. Namun, takdir seolah memaksaku untuk menghadapi kenyataan itu. Di sebuah acara yang tidak aku rencanakan, aku melihatnya berdiri di kejauhan, berbicara dengan beberapa orang. Hatiku berdebar, tapi aku mencoba untuk tetap tenang. Kami akhirnya berbincang sebentar. Awalnya terasa canggung. Kata-kata yang keluar terasa berat, seolah ada jarak yang tidak bisa kami rapatkan lagi. Satya tersenyum, bukan senyum yang dulu, yang penuh kehangatan. Senyum itu kini lebih seperti sebuah kebiasaan, sebuah bentuk kesopanan antara dua orang yang pernah saling mencintai, tapi kini hanya berbagi kenangan. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya dengan nada yang ringan, meski aku bisa melihat ada sedikit kebingungan di matanya. Aku mengangguk, berusaha tersenyum meski hati ini seolah menahan sesuatu yang tak bisa diungkapkan. "Aku baik-baik saja, Satya. Kamu?" Dia menghela napas panjang, lalu mengangguk pelan. "Aku juga. Hidup berjalan seperti biasa." Kami berbicara sedikit lagi tentang kabar masing-masing, tanpa terlalu membahas apa yang sudah terjadi antara kami. Aku tahu, Satya sudah menemukan jalan hidupnya sendiri, sama seperti aku. Kami berdua sudah berbeda, masing-masing sudah memilih arah yang tidak lagi berhubungan satu sama lain. Ada keheningan yang panjang setelah itu, sebuah keheningan yang mengonfirmasi bahwa hubungan kami sudah selesai, dan kami berdua tidak bisa kembali lagi ke masa itu. Saat aku berjalan pergi, ada perasaan yang campur aduk. Aku tahu pertemuan itu takkan mengubah apapun, tapi setidaknya aku merasa sedikit lebih legowo. Kami telah memilih jalan hidup yang berbeda, dan itu adalah kenyataan yang harus aku terima. Meskipun dalam hati ini masih ada sedikit rasa sesal yang sulit untuk hilang. Hari-hari berlalu,
dan aku mulai menyadari bahwa hidup memang tak pernah berhenti. Meski awalnya terasa berat, aku mulai menerima kenyataan bahwa Satya bahagia dengan pilihan hidupnya, dan aku harus belajar untuk bahagia dengan diriku sendiri. Kami berdua telah memilih jalan yang berbeda, dan meskipun itu membuat hati ini terasa kosong. Aku tahu bahwa kebahagiaan bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Aku belajar untuk tidak menyesali keputusan yang telah diambil. Mungkin aku pernah menginginkan yang sempurna, tetapi hidup mengajarkan aku bahwa kebahagiaan sejati datang ketika kita menerima apa adanya. Aku mulai fokus pada diriku, pada hal-hal yang membuatku merasa hidup kembali. Berjalan sendirian bukan berarti kesepian. Justru aku menemukan kedamaian yang selama ini terabaikan. Di luar sana, Satya juga menemukan kebahagiaan. Aku melihatnya dalam cerita-cerita yang datang dari teman-teman, dan meskipun aku tak lagi terlibat dalam hidupnya, aku bisa merasakan bahwa dia juga telah menemukan kedamaian yang sama. Kami berdua tidak lagi terikat oleh masa lalu. Kami melangkah maju, meski tanpa satu sama lain. Kadang aku merasa rindu pada kebersamaan itu, namun aku tahu perasaan itu adalah bagian dari masa lalu. Satya adalah bagian dari cerita yang telah selesai, dan kini aku harus melanjutkan cerita baru dalam hidupku. Aku belajar untuk mencintai diriku sendiri, menemukan kebahagiaan yang selama ini ku cari di tempat yang tak pernah kuduga. Dan mungkin, di satu titik nanti, aku akan menemukan cinta yang baru, dengan cara yang berbeda dan lebih bijaksana. Malam itu, aku duduk sendiri, merenung, memikirkan perjalanan panjang yang telah kulewati bersama Satya. Meskipun kami telah berpisah, perasaan itu tak pernah benar-benar hilang. Ada bagian dari diriku yang masih menginginkan kebahagiaan untuknya. Meskipun kami sudah tak lagi bersama, aku berdoa dalam hati, meski tahu doa ini mungkin tak akan pernah sampai. Semoga kamu bahagia, Satya, meskipun aku tak lagi bisa ada di sisimu, bisikku pelan dalam hati. Kata-kata itu keluar begitu saja, seperti doa yang terucap tanpa ada harapan untuk kembali. Aku tahu kami telah memilih jalan yang berbeda, dan itu adalah keputusan yang harus aku terima. Namun, meskipun kami sudah jauh, hatiku masih menginginkan yang terbaik untuknya. Aku sadar, doa ini hanyalah kata-kata yang mungkin tak akan pernah terwujud. Namun, rasanya aku harus melepaskan perasaan ini dengan cara yang jujur, tanpa ada rasa penyesalan yang menggantung. Setiap doa yang kupanjatkan untuknya adalah bentuk cinta yang tulus, meski sudah terlambat. Kini, aku hanya bisa berharap bahwa Satya menemukan kebahagiaannya, seperti yang aku temukan. Dan meskipun kami tak lagi berbagi hari-hari bersama, aku tahu bahwa masa lalu kami tetap akan menjadi bagian dari perjalanan hidupku, yang akan selalu aku kenang. Meski doa itu tak pernah sampai ke telinganya, Satya tersenyum sedikit, meski ada kesedihan yang tersirat di matanya. Aku tidak menyalahkanmu, Ratih. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku selalu menginginkan yang terbaik untuk kita berdua. Kami terdiam sejenak, saling menyadari bahwa hubungan kami sudah lama berubah. Ada begitu banyak kata-kata yang tidak terucapkan, perasaan yang tidak tersampaikan. Aku tahu, meskipun kami berdua masih memiliki perasaan, jalan kami sudah berbeda. Satya menatapku dengan tatapan yang penuh pengertian. Setelah aku mengungkapkan semua ketakutan dan penyesalanku, dia masih tetap tenang, bahkan sedikit tersenyum. Mungkin dia sudah siap dengan segala kemungkinan yang terjadi antara kami, dan aku tahu dia tidak akan membiarkan rasa sesal itu menghancurkannya. Aku nggak pernah merasa kamu kurang, Ratih. Satya akhirnya berkata. Suaranya terdengar tenang, namun penuh keyakinan. Bahkan, aku selalu merasa kita saling melengkapi. Setiap kekurangan yang ada pada diri kita, bisa kita lengkapi bersama-sama. Itu yang selalu aku pikirkan. Aku terdiam, perasaan hampa mulai menyelimuti hatiku. Kata-kata itu, begitu sederhana, namun begitu berat untuk dicerna. Aku merasa seperti seorang bodoh yang telah menutup mata terhadap semua yang ada di depanku. Satya, pria yang selalu ada untukku, yang selalu memberi tanpa mengharapkan imbalan. Dia yang tak pernah melihatku sebagai beban. Aku menyadari betapa salahnya keputusan yang telah kuambil. Semua ketakutanku, keraguanku tentang dirinya,
ternyata hanyalah buah dari perasaan tidak aman dalam diriku sendiri. Dan kini aku mengerti bahwa Satya tidak pernah melihatku seperti itu. Dia melihat kami sebagai pasangan yang saling melengkapi, yang dapat berkembang bersama. Bukan sebagai seseorang yang harus memenuhi ekspektasi sempurna. Aku terlalu cepat membuat keputusan itu, Satya. Aku akhirnya mengaku, suaraku bergetar. Aku takut dengan kebaikanmu. Aku kira aku nggak cukup baik untukmu. Tapi sekarang aku tahu, aku seharusnya tidak menghakimi perasaan itu begitu cepat. Dia diam sejenak, seolah mencoba mencerna kata-kataku. Aku menunggu, berharap ada sesuatu yang bisa mengubah keputusan kami yang sudah terlanjur diambil. Namun, meskipun aku ingin memperbaikinya, kenyataan tak bisa terelakkan. Semua itu sudah berlalu, Ratih. Jawabnya pelan. Seperti ada sebuah kerinduan yang terpendam di dalamnya. Aku tahu kamu mungkin menyesal sekarang, tapi kadang keputusan yang kita ambil tidak bisa diubah, bahkan ketika kita tahu itu salah. Aku nggak bisa menyalahkanmu, karena aku tahu kamu juga berjuang dengan perasaanmu sendiri. Hatiku terasa sesak. Aku ingin mengatakan lebih banyak, ingin memperbaiki segalanya, tapi seolah ada batasan yang tidak bisa kami lewati lagi. Aku sadar, meskipun kami masih saling mencintai, waktu telah memisahkan kami dengan cara yang tak bisa dibatalkan. Perasaan yang dulu ada, kini telah berubah menjadi kenangan yang sulit diterima. Aku minta maaf, kataku lirih, lebih untuk diriku sendiri daripada untuknya. Aku salah, Satya. Aku seharusnya lebih percaya pada kita. Satya tersenyum tipis, meskipun ada kesedihan yang tersirat. Aku juga minta maaf, Ratih. Mungkin aku terlalu memaksakan diri, berharap kita bisa lebih dari itu. Tapi hidup nggak selalu seperti yang kita inginkan. Kami terdiam. Tidak ada lagi kata yang bisa diucapkan. Setiap kata yang terucap seolah sudah terlambat. Dan meskipun ada penyesalan di dalam hati, kami tahu bahwa perjalanan kami sudah berakhir. Kami berdua telah membuat kesalahan yang sulit untuk diterima, namun itu adalah bagian dari kehidupan yang harus kami hadapi. Setelah pertemuan itu, aku berusaha untuk melanjutkan hidup. Dani, yang ada di sampingku sekarang, mencoba membuat aku merasa bahagia. Dia baik, perhatian, dan selalu berusaha memenuhi setiap kebutuhan emosionalku. Tapi entah kenapa, meskipun ada Dani, hatiku tetap terasa kosong. Setiap kali aku melihat Satya di media sosial, terkadang hanya sekilas foto dirinya yang tersenyum dengan orang lain, aku merasakan sesuatu yang mengiris. Hati ini terasa hancur, seolah aku kehilangan potongan besar dari diriku yang dulu ada di sampingnya. Aku berusaha menahan perasaan itu, berusaha meyakinkan diri bahwa aku sudah membuat pilihan yang tepat, bahwa aku sudah move on. Namun, semakin aku mencoba untuk melupakan Satya, semakin perasaan itu tumbuh di dalam diriku. Ada jeda dalam hatiku yang tak bisa diisi oleh siapapun, bahkan oleh Dani sekalipun. Meskipun dia berusaha keras untuk menjadi yang terbaik, ada bagian dari diriku yang hanya bisa melihat bayangan Satya. Aku tahu, aku harus melanjutkan hidup, dan mungkin aku memang sudah terlalu larut dalam masa lalu. Tapi perasaan itu, yang dulu pernah ada, tak bisa begitu saja lenyap. Aku tak bisa mengabaikan kenangan indah bersama Satya. Kenangan yang meskipun pahit, tetap memiliki tempat dalam hati ini. Aku berusaha tidak terlalu mengungkit masa lalu. Terutama ketika aku melihat Satya bahagia dengan hidup barunya. Tapi terkadang, perasaan itu datang begitu saja. Sebuah kekosongan yang tak bisa aku isi. Aku mencoba untuk melangkah maju, untuk percaya bahwa suatu hari, aku akan menemukan kedamaian dalam diri sendiri. Meski aku tahu, hati ini masih merindukan sesuatu yang hilang. Aku duduk di bangku taman, di bawah pohon yang seakan tahu betapa beratnya hati ini. Satya duduk di sampingku, diam. Kami berdua tahu, kata-kata yang akan keluar dari mulutku kali ini tak akan bisa mengubah apapun. Perasaan itu, yang aku coba simpan dalam-dalam, akhirnya terluapkan. Aku merindukanmu, Satya. Kataku pelan, berusaha menahan air mata yang sudah sangat dekat. Tapi aku tahu aku tidak bisa kembali lagi.
Aku sudah memilih jalanku, dan kamu sudah memilih jalanmu. Satya hanya tersenyum tipis, senyum yang aku kenal begitu baik. Senyum yang dulu selalu membuatku merasa tenang, tapi kali ini rasanya penuh dengan keperihan. Aku tahu, jawabnya singkat, suaranya rendah namun penuh makna. Kamu sudah memilih jalannya. Aku menunduk, mencoba mencerna kenyataan itu. Mungkin aku memang tak bisa kembali ke masa lalu, ke saat kita berdua masih bersama. Ke saat semuanya terasa begitu mudah dan sederhana. Tapi sekarang, semuanya telah berubah. Kami sudah terlalu jauh, dan aku tahu, bahkan jika aku ingin kembali, semuanya sudah tak sama lagi. Aku harap kamu bahagia, Ratih. Tambah Satya dengan lembut, namun ada kedalaman dalam suaranya yang membuatku merasa semakin hancur. Aku mengangguk pelan, berusaha tersenyum meski hatiku terasa kosong. Aku juga berharap begitu, Satya. Kamu pantas bahagia. Kami berdua duduk dalam keheningan, saling memahami tanpa kata-kata lebih. Tidak ada lagi perasaan yang bisa kami pertahankan. Tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Keputusan itu sudah diambil. Dan meskipun aku masih merasakan sakitnya, aku tahu itu adalah langkah yang tidak bisa ditarik kembali. Kami berdua tahu, kehidupan kami sekarang sudah berada di jalur yang berbeda. Mungkin ini adalah akhir dari segalanya, dan aku harus belajar untuk melepaskan. Aku duduk sendirian di kamarku, menatap langit malam yang gelap. Pikiran-pikiran itu datang tanpa henti, tentang Satya, tentang aku, tentang keputusan yang telah kuambil. Apa aku terlalu cepat dalam membuat keputusan? Apakah aku benar-benar tahu apa yang aku inginkan? Atau aku hanya takut menghadapi kebaikan yang terlalu besar itu? Aku selalu merasa bahwa aku belum cukup baik untuk Satya. Dia terlalu sempurna, terlalu perhatian, dan aku merasa seakan-akan aku tak bisa memberi apa-apa yang sebanding. Keputusanku untuk meninggalkannya mungkin bukan hanya karena dia, tapi juga karena aku tak siap menghadapi bayang-bayang kebaikannya yang terus-menerus ada. Namun, kini aku mulai sadar bahwa kadang-kadang kita harus menghadapi kenyataan pahit. Tak semua yang kita cintai akan tetap ada di hidup kita. Ada hal-hal yang perlu kita lepaskan untuk memberi ruang bagi pertumbuhan diri. Dan mungkin inilah cara hidup mengajarkanku untuk lebih mengenal diriku sendiri. Aku bukan lagi gadis yang setakut akan kebaikan yang diberikan tanpa syarat. Aku harus belajar untuk lebih terbuka, lebih menerima, dan lebih mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Mungkin, dengan begitu, aku akan siap untuk menerima cinta yang datang, tanpa merasa tak pantas atau ragu. Ratih yang dulu, yang takut akan kehilangan, mungkin tak akan pernah ada lagi. Kini, aku harus berdamai dengan masa lalu, dan menerima bahwa kadang, perjalanan hidup tak selalu mengikuti rencana yang kita buat. Aku hanya bisa melangkah ke depan, belajar dari kesalahan, dan menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Setelah pertemuan terakhir dengan Satya, aku memutuskan untuk tidak lagi terjebak dalam kenangan yang hanya membuatku merasa hilang. Aku mulai mencari kebahagiaan dalam hal-hal kecil yang sebelumnya aku abaikan. Berjalan sendirian di taman, mendengarkan lagu-lagu yang menenangkan, atau hanya duduk di kafe sambil menikmati secangkir kopi. Semua itu memberiku ketenangan yang selama ini aku cari. Aku menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari hubungan yang sempurna atau dari orang lain yang melengkapi hidup kita. Kebahagiaan sejati datang ketika kita bisa menerima diri sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangan kita. Tidak ada lagi tekanan untuk menjadi sesuatu yang aku bukan, tidak ada lagi rasa ragu atau takut bahwa aku tidak cukup baik. Kenapa kamu harus bertahan dengan kenangan yang tidak bisa dibawa kembali? Aku bertanya pada diriku sendiri. Tetapi jawabannya tidak datang dengan mudah. Ada bagian dari diriku yang ingin kembali ke Satya. Kembali ke kenyamanan yang pernah kami miliki. Tapi aku tahu, aku tidak bisa mengubah waktu. Aku harus belajar menerima kenyataan, meskipun hati ini belum sepenuhnya melepaskan kenangan itu. Aku tak pernah menyangka bahwa percakapan yang satu ini akan membawa begitu banyak beban. Setelah acara reuni itu, aku dan Satya mulai berbicara lebih sering, meskipun selalu ada jarak yang tak bisa diabaikan. Ada ketegangan di udara setiap kali kami bertemu, seolah-olah kami berdua tahu bahwa ada hal-hal yang belum selesai di antara kami.
Suatu sore, setelah beberapa minggu kami kembali berkomunikasi, aku mengajak Satya untuk duduk di sebuah kafe di pusat kota Malang. Ada rasa yang tak bisa aku jelaskan mengapa aku ingin berbicara dengannya secara langsung. Aku ingin berkata sesuatu, mungkin karena aku merasa beban ini terlalu berat untuk dipikul sendirian. Saat kami duduk berhadapan, aku membuka pembicaraan. Satya, aku menyesal. Aku merasa seperti aku telah membuat kesalahan besar. Meninggalkanmu dulu, aku salah. Satya terdiam beberapa detik. Matanya menatap kosong keluar jendela, seolah mencoba mencari kata-kata yang tepat. Lalu, dengan nada yang tenang, tapi penuh makna, ia berkata, "Aku tahu, Ratih. Aku tahu kamu menyesal. Tapi kamu tahu, aku juga masih mencintaimu. Meskipun sulit, sangat sulit. Tapi, kamu meninggalkanku." Kata-kata itu mengiris hati. Bagaimana mungkin aku bisa mengabaikan kenyataan ini begitu saja? Aku sudah membuat pilihan, tapi perasaan itu, perasaan yang tak pernah sepenuhnya hilang, kembali datang dengan sangat kuat. Satya masih mencintaiku. Dan aku masih merasa bahwa kami bisa saja bersama, meskipun aku tahu semuanya tak akan pernah sama lagi. Aku tidak pernah bisa melupakanmu, Satya melanjutkan. Tapi, kamu pergi begitu saja, tanpa alasan yang jelas. Aku sudah berusaha melanjutkan hidup, Ratih. Tapi setiap kali aku berpikir tentang kamu, aku merasa terjebak antara ingin memaafkan dan tidak tahu bagaimana harus melanjutkan. Aku menunduk, merasa begitu cemas dan bersalah. Aku takut, Satya. Aku takut aku tidak bisa menjadi wanita yang kamu butuhkan. Aku tidak bisa memberikanmu apa yang kamu layak dapatkan. Satya menghela napas, ekspresinya berubah serius, namun tak ada kemarahan di matanya, hanya kesedihan. Kamu selalu lebih dari cukup untukku, Ratih. Tapi sekarang, rasanya semua sudah terlambat. Kita sudah berbeda jalur, dan mungkin itu yang terbaik untuk kita. Kami terdiam sejenak, masing-masing tenggelam dalam pikiran kami. Tidak ada kata-kata lagi yang bisa menghapus rasa sesak di dada. Aku tahu kami berdua ingin sesuatu yang lebih, tapi waktu dan keputusan yang sudah kami buat membuat semuanya begitu rumit. Maafkan aku. Bisiku pelan, suara hampir hilang. Satya hanya mengangguk, meskipun sepertinya ada banyak hal yang belum terungkapkan. Banyak luka yang masih belum sembuh. Kami saling menatap, dan dalam tatapan itu, aku merasa segala sesuatu sudah berubah. Tidak ada kembali ke masa lalu. Hanya ada keputusan-keputusan yang harus diterima, meskipun terasa sangat sulit. Setelah pertemuan dengan Satya, segala hal terasa semakin rumit. Setiap malam, aku terjaga, memikirkan kembali semua yang telah terjadi antara kami. Apakah aku benar-benar membuat keputusan yang tepat dengan meninggalkannya? Apakah aku terlalu cepat mengambil langkah itu tanpa memberi kesempatan lebih untuk hubungan kami berkembang? Aku duduk sendiri di kamar, menatap layar ponsel yang gelap, berpikir kembali ke masa lalu. Ada begitu banyak kenangan bersama Satya, senyumannya, caranya memperhatikan, dan betapa dia selalu ada saat aku membutuhkan. Namun, ada juga perasaan kosong yang menyertainya. Kebaikan Satya yang selalu hadir terasa seperti beban. Aku tahu dia mencintaiku, tapi kebaikannya itu membuatku merasa tidak cukup baik. Seolah-olah aku harus memenuhi standar yang terlalu tinggi. Setiap kali aku berusaha meresapi hubungan kami, aku merasa tertekan. Aku tahu, Satya adalah pria yang luar biasa, tapi aku juga merasa terperangkap. Semua kebaikannya membuatku takut. Takut aku tidak bisa memberi lebih darinya. Takut aku tidak bisa mencintainya dengan cukup dalam. Atau takut kalau aku tidak bisa menjadi orang yang dia harapkan. Pikiran-pikiran ini menghantui malam-malamku, membuatku semakin bingung. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku melarikan diri dari perasaan itu? Apakah aku terlalu mengedepankan ketakutanku, bukan cinta yang sebenarnya ada di antara kami? Mungkin aku memang takut akan kedalaman hubungan itu. Takut kalau aku tidak bisa memenuhi apa yang Satya inginkan. Namun, aku juga tahu
Hubungan kami tidak pernah benar-benar berjalan mulus. Ada ketegangan yang tak terucapkan, sebuah jarak yang perlahan tumbuh, meski Satya selalu berusaha membuat semuanya terasa sempurna. Mungkin itulah yang membuatku merasa tertekan, merasa aku tidak bisa menjadi diri sendiri di sampingnya. Semua itu membuatku merasa tidak cukup, meskipun Satya tak pernah mengatakan apapun yang menyiratkan bahwa aku kurang. Aku kembali merenung, mencoba meyakinkan diri bahwa keputusan untuk pergi adalah yang terbaik. Tapi, semakin lama aku berpikir, semakin besar rasa sesal yang muncul. Mungkin aku terlalu terburu-buru. Mungkin aku terlalu takut menghadapi perasaan itu. Terlalu takut akan kenyamanan yang selalu diberikan Satya. Akhirnya, aku sadar, perasaan ini, perasaan ragu dan takut, mungkin adalah alasan mengapa aku pergi, tapi apakah itu alasan yang cukup kuat untuk menghancurkan segalanya? Aku berusaha menenangkan diriku, tapi bayangan Satya selalu kembali menghantui pikiranku. Apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus menatap masa depan tanpa dia, atau mencoba memperbaiki semua yang telah rusak? Pertanyaan itu terus mengganggu pikiranku, seolah-olah tidak ada jawaban yang benar-benar bisa memberikan ketenangan. Aku tidak tahu bagaimana memulai percakapan ini. Setelah berbulan-bulan penuh penyesalan dan kebingungannya, akhirnya aku menemukan keberanian untuk mengungkapkan apa yang telah lama terpendam. Hari itu, aku dan Satya duduk di sebuah kafe kecil di Malang. Suasananya sepi, hanya ada suara dentingan, gelas dan percakapan orang lain yang samar-samar terdengar. Aku melihat Satya menatapku dengan penuh perhatian, seolah tahu ada yang ingin aku katakan, tapi aku tidak bisa memulai. Akhirnya, aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan kata-kata. Satya, aku mulai. Suaraku terdengar lebih pelan dari yang kuharapkan. Aku ingin jujur sama kamu tentang alasan kenapa aku pergi. Satya menundukkan kepala, mengangguk, memberi isyarat agar aku melanjutkan. Dia tak menyela, tak terburu-buru ingin tahu. Dia hanya duduk diam, menungguku untuk melanjutkan. Aku takut, lanjutku dengan ragu. Kamu terlalu baik, Satya. Aku merasa aku nggak cukup baik buat kamu. Kata-kata itu keluar begitu saja, terasa berat dan sulit. Aku menatapnya, mencoba membaca ekspresi wajahnya, tetapi wajah Satya tetap tenang, seolah-olah dia telah siap dengan apapun yang akan kuungkapkan. Aku takut kalau aku nggak bisa memenuhi ekspektasi kamu. Aku melanjutkan. Kamu selalu memberi perhatian, selalu sabar, selalu ada untukku. Dan aku merasa tertekan dengan itu, merasa aku nggak bisa jadi orang yang cukup untuk kamu. Aku bisa merasakan jantungku berdegup kencang. Aku berharap Satya tidak marah, tidak kecewa dengan apa yang baru saja aku katakan. Tapi, dia hanya diam, mendengarkan dengan seksama, tanpa menginterupsi. Aku tahu itu mungkin terdengar bodoh. Aku menambahkan, mencoba menjelaskan lebih jauh. Tapi perasaan itu begitu kuat. Kebaikanmu itu membuatku merasa kecil. Aku takut kamu akan kecewa kalau aku tidak bisa memberikan lebih, jika aku tidak bisa memenuhi semua yang kamu butuhkan. Akhirnya, Satya mengangkat wajahnya dan menatapku. Matanya yang teduh membuatku merasa sedikit lebih tenang, meskipun hatiku masih terasa berat. Kamu tahu, katanya dengan lembut. Aku nggak pernah berharap kamu jadi sempurna, Ratih. Aku cuman berharap kita bisa saling memahami, saling menerima kekurangan masing-masing. Aku terdiam, kata-kata Satya begitu sederhana, tetapi penuh makna. Aku nggak perlu kamu jadi siapa-siapa selain diri kamu sendiri. Itu sudah cukup buatku. Mendengar itu, rasa sesak di dadaku perlahan mulai mengendur. Namun, di saat yang sama, aku merasa semakin terperangkap dalam penyesalan. Semua yang Satya katakan benar. Aku seharusnya bisa menerima kebaikannya tanpa merasa tertekan. Aku seharusnya bisa membuka hatiku tanpa takut jika aku tidak cukup baik untuknya. Aku hanya ingin kamu bahagia, Ratih, lanjutnya dengan tulus. Kalau keputusanmu waktu itu untuk pergi adalah yang terbaik buat kamu, aku nggak bisa menahannya. Tapi aku juga ingin kamu tahu, aku nggak pernah marah padamu. Aku cuman bingung kenapa kamu merasa seperti itu. Aku menunduk, merasa malu dengan perasaan yang aku tahan begitu lama.
Satya selalu memberi yang terbaik, sementara aku malah merasa terasing oleh kebaikannya. Aku menginginkan lebih, tapi juga takut akan lebih banyak hal yang tak bisa aku penuhi. Maafkan aku, kataku dengan suara serak. Aku salah. Aku seharusnya bisa lebih terbuka. Seharusnya bisa melihat semuanya dari perspektif yang berbeda. Satya tidak langsung menerima keputusan itu dengan lapang dada. Aku tahu itu. Dia mencoba menghubungiku berkali-kali. Setiap kali aku melihat ponselku bergetar dengan nama Satya muncul di layar. Pesan singkat pertama yang dia kirim hanya bertanya, "Mengapa?" Aku tidak bisa menjawabnya, tidak bisa menjelaskan alasan yang mengiris hati ini. "Ada apa, Ratih? Apa yang salah?" Begitu pesan pertama yang kuterima. Aku hanya menatapnya, membaca ulang berkali-kali. Aku tahu dia tidak mengerti, dan aku tak bisa menjelaskan sesuatu yang bahkan aku sendiri tidak bisa pahami. Kemudian, dia menelepon. Suaranya terdengar terputus-putus di ujung sana. Aku tahu dia mencoba bertahan, berusaha meyakinkan aku untuk kembali. "Ratih, kenapa kita harus berhenti? Kita bisa baiki semuanya," katanya, dengan nada yang penuh harapan. Tapi aku sudah memutuskan. Tidak ada lagi yang bisa mengubah keputusan ini. Aku tidak bisa memberinya jawaban yang dia inginkan, karena aku sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya aku butuhkan. Aku bukan wanita yang bisa terus bersamanya jika hatiku sudah tidak sepenuhnya di sana. Aku tidak bisa menjelaskan mengapa aku merasa seperti ini. Tidak ada alasan yang rasional. Satya adalah pria yang luar biasa. Tak ada kekurangan padanya, tapi justru itu yang membuatku merasa semakin tidak pantas. Aku merasa seperti sedang mengecewakannya dengan cara yang sangat kejam, tapi aku tidak bisa menghindarinya. Ini adalah pilihan yang aku buat, meskipun aku tahu dia akan merasa sangat terluka. Akhirnya, dia berhenti menelepon. Tidak ada lagi pesan yang datang. Aku tahu dia merasa hilang, seperti aku merasa hilang. Tapi dia tidak bisa memaksakan sesuatu yang sudah tidak ada lagi. Aku merasa sangat bersalah. Tetapi aku tahu, ini adalah keputusan yang harus diambil. Ratih dan Satya sudah selesai, meskipun hati kami masing-masing tetap mencintai. Beberapa bulan setelah berpisah dengan Satya, aku masih merasa kosong. Hati yang tadinya penuh dengan rasa sayang, kini hanya menyisakan keheningan. Semua hal yang sebelumnya begitu jelas, kini terasa kabur dan tak berarti. Aku tahu, aku belum sepenuhnya sembuh. Tapi hidup harus terus berjalan. Di tengah keheningan itu, aku bertemu dengan Dani. Awalnya, aku hanya menganggapnya sebagai teman baru. Dani adalah tipe orang yang sangat berbeda dari Satya. Dia lebih terbuka, lebih berani mengungkapkan perasaannya. Tidak ada keraguan-raguan yang aku rasakan di dalam dirinya. Dia tahu apa yang dia inginkan dan berusaha mendapatkannya dengan cara yang jelas. Mungkin itu yang aku butuhkan. Seseorang yang bisa menunjukkan arah, bahkan ketika aku masih terombang-ambing. Aku mengagumi cara Dani berbicara tentang hidup dan masa depannya. Ada keyakinan dalam dirinya yang membuatku sedikit tergerak. Namun, meskipun aku mulai menerima kehadirannya, ada bagian dari diriku yang masih ragu. Sebuah pertanyaan yang terus terngiang. Apakah aku sudah siap untuk membuka hati lagi? Apakah aku benar-benar bisa move on dari Satya? Dani, dengan segala keterbukaannya, tidak membuatku merasa tertekan. Dia tidak memaksaku untuk melupakan Satya, tapi dia memberi ruang bagiku untuk berproses. "Ratih, aku tahu kamu masih dalam proses," katanya suatu malam saat kami duduk bersama di kafe. "Tapi aku berharap kamu bisa memberi dirimu kesempatan untuk bahagia lagi." Aku hanya mengangguk mengingat kata-kata itu. Mungkin, kata-kata Dani benar. Mungkin aku memang perlu memberi diriku kesempatan untuk bahagia lagi, meskipun aku masih merasa kehilangan. Namun, meskipun aku mencoba terbuka, perasaan itu tidak secepat yang aku harapkan. Hatiku masih terjebak di masa lalu, dan rasanya sangat sulit untuk sepenuhnya menerima Dani, meskipun dia adalah pria yang baik. Aku masih takut untuk berkomitmen, masih takut untuk memberi sepenuhnya kepada seseorang lagi. Aku merasa seolah-olah aku berusaha menggantikan sesuatu yang tak bisa digantikan. Meskipun begitu, aku berusaha untuk mencoba. Mungkin
Ini adalah jalan yang benar. Mungkin, dengan Dani, aku bisa melupakan semua yang telah terjadi dan mulai lagi dari awal. Tapi di lubuk hati yang paling dalam, aku tahu ada luka yang belum sepenuhnya sembuh. Hari itu, aku datang ke acara reuni buka puasa dengan niat hanya untuk menyapa teman-teman lama. Tak terbayangkan sebelumnya bahwa pertemuan itu akan mengubah segalanya. Saat aku melangkah masuk, mataku langsung tertuju pada sosok yang tak asing. Satya. Dia duduk di pojok ruangan, terlihat tenang meski aku tahu pasti. Hatinya juga sedang bergejolak. Kami saling bertatap, dan dalam sekejap, segala kenangan yang sudah kubungkam rapat-rapat kembali muncul ke permukaan. Rasa canggung itu jelas terasa. Ada jarak yang tak terucapkan di antara kami, meski waktu sudah cukup lama berlalu. Satya bangkit, mendekatiku dengan senyum yang rasanya setengah dipaksakan. Aku mencoba tersenyum, walau hatiku terasa berat. "Kamu baik-baik saja?" tanya Satya. Suaranya datar, tapi aku bisa merasakan ketulusan di balik kata-katanya. Aku mengangguk, pelan, meskipun sebenarnya aku tidak tahu harus berkata apa. "Aku baik kok. Kamu gimana?" jawabku, dengan suara yang sedikit bergetar. Kami berdua seakan kembali ke masa lalu, saat segala hal terasa mudah, saat kebahagiaan itu ada di genggaman tangan. Kenyataannya, semua itu telah berubah. Aku tahu, Satya pasti merasa apa yang aku rasakan. Dia tahu kenapa aku memilih untuk pergi. Meskipun kami tidak pernah membicarakan itu secara langsung, rasanya cukup jelas bahwa dia tahu betapa sulitnya keputusan itu bagiku. "Ada banyak hal yang ingin aku katakan," katanya pelan, menatapku dengan tatapan yang penuh arti. Aku menatapnya dengan perasaan yang sulit untuk dijelaskan. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan apa yang aku rasakan saat itu. Setelah sekian lama, bertemu lagi ternyata tak membuat segalanya lebih mudah. Rasanya hanya ada kesunyian yang mendalam di antara kami. Aku juga, jawabku, berusaha untuk tetap tenang meskipun hatiku bergejolak. Tapi kadang ada hal-hal yang tak bisa diungkapkan. Kami duduk bersama, berbicara ringan tentang masa lalu, tentang teman-teman lama, tentang hidup yang masing-masing kami jalani sekarang. Tapi semua percakapan itu terasa dangkal. Tidak ada lagi keintiman seperti dulu. Tidak ada lagi janji-janji tentang masa depan. "Aku tidak bisa lupa Satya." Aku akhirnya mengungkapkan. "Meskipun itu sangat sulit, kamu orang yang baik. Aku hanya merasa aku tidak pantas mendapatkan kebaikanmu." Satya menatapku dalam-dalam, seakan mencoba mengerti. "Ratih, aku tidak pernah berharap kamu merasa seperti itu. Aku hanya ingin kamu bahagia." Kami saling terdiam, berbagi perasaan yang tak terucapkan, mencoba menerima kenyataan bahwa kami sudah berpisah. Tidak ada solusi, tidak ada jawaban. Kami berdua hanya duduk bersama, di tengah keramaian, dengan segala rasa yang belum selesai. Setelah acara reuni itu, aku tidak bisa berhenti memikirkan Satya. Meskipun aku berusaha keras untuk menenangkan diri, kenangan tentang dia datang begitu saja. Wajahnya, senyumannya, bahkan cara dia memandangku, semua itu seperti bayangan yang tak bisa kuhindari. Aku mencoba mengalihkan pikiranku dengan berbagai cara, tetapi tidak ada yang berhasil. Semakin aku mencoba mengabaikannya, semakin kuat perasaan itu kembali menguasai diriku. Aku ingat bagaimana dulu setiap kali aku lelah, dia selalu ada untuk mendengarkan. Cara dia mendukungku, memberi semangat, bahkan hanya dengan satu kalimat, "Sederhana bola, kamu bisa Ratih." Itu selalu cukup membuatku merasa lebih baik. Satya selalu tahu apa yang aku butuhkan, bahkan sebelum aku mengatakannya. Dan aku justru pergi meninggalkannya. Tidak ada penjelasan. Hanya sebuah pesan yang berisi kata-kata yang tak cukup menggambarkan alasan di balik keputusanku. Aku pikir, kamu butuh seseorang yang lebih baik dari aku. Aku membisikkan kata-kata itu dalam hati, mengingat kembali alasan yang aku beri waktu itu. Tapi, sekarang aku mulai sadar bahwa aku mungkin telah salah. Meninggalkannya bukanlah keputusan yang mudah, dan perasaan bersalah itu selalu menghantuiku, meskipun aku mencoba untuk tidak memperdulikannya.
Aku mengingat setiap momen yang pernah kami lewati bersama, saat kami berjalan-jalan di taman, saat dia menemaniku belajar meskipun dia juga sedang sibuk, dan terutama saat kami duduk bersama, berbicara tentang masa depan yang penuh harapan. Semua itu terasa begitu nyata, seolah aku bisa merasakannya kembali. Aku tahu, tidak ada lagi yang bisa mengulang itu. Tidak ada lagi Satya yang penuh perhatian, yang selalu ada di saat aku membutuhkan. Namun, meskipun kenangan itu datang kembali dengan begitu kuatnya, aku berusaha menahan diri. Aku tidak ingin kembali ke masa lalu, terutama dengan kenyataan bahwa aku telah memilih jalan lain. Dani, meskipun berbeda, telah menjadi bagian dari hidupku sekarang. Aku tidak bisa membiarkan perasaan lama merusak apa yang sedang kubangun. Aku masih ingat betul bagaimana rasanya pertama kali bertemu dengan Satya di Malang. Kota ini selalu memiliki tempat khusus di hatiku, tempat yang penuh kenangan. Setelah bertahun-tahun hidup di luar kota, aku merasa sedikit asing, tapi juga ada rasa lega bisa kembali. Entah kenapa, aku merasa kali ini ada yang berbeda. Aku sudah mengenal Satya lewat pesan-pesan singkat di media sosial, tapi bertemu langsung, itu terasa seperti pertemuan yang sudah lama dinantikan, meskipun aku tidak mengakuinya. Saat aku tiba di kafe itu, aku melihat Satya sudah duduk di meja dengan secangkir kopi di depan, menunggu. Senyumnya langsung membuat perasaanku sedikit lebih tenang. Aku rasa Satya memang bukan tipe pria yang mudah ditebak. Ada sesuatu dalam sikapnya yang membuatku nyaman, meskipun itu hanya pertemuan pertama. Kamu datang lebih cepat, ya? Tanyaku, sambil tersenyum. Aku merasa sedikit canggung, tapi Satya langsung memberi senyuman yang membuat canggung itu menghilang. Iya, cuman ingin memastikan kita nggak kehabisan tempat duduk, jawabnya, sambil melambaikan tangannya ke arah kursi kosong. Di seberang meja, aku duduk dan menyeruput kopi yang sudah disiapkan. Kami mulai berbicara tentang banyak hal. Aku mengagumi caranya berbicara. Dia tidak terburu-buru. Semua kalimatnya terucap dengan tenang, penuh perhatian. Kami ngobrol tentang banyak hal, mulai dari kehidupan hingga mimpi kami masing-masing. Aku terkejut mendengar dia berbicara dengan begitu serius tentang masa depannya, tentang bagaimana dia ingin mengembangkan usaha yang sudah lama dia impikan. Dia berbicara seolah segala hal bisa tercapai, hanya perlu usaha dan waktu. Aku selalu merasa kalau hidup itu harus punya tujuan, kata Satya, menatapku dengan mata penuh keyakinan. Aku nggak bisa hidup cuma untuk sehari-hari aja. Aku ingin sesuatu yang lebih. Aku terdiam sejenak. Kata-katanya membuatku berpikir. Aku pun punya impian yang ingin sekali aku wujudkan, tapi aku sering merasa ragu. Aku rasa kamu bisa melakukan itu, jawabku, mencoba memberi dukungan meski hatiku penuh keraguan. Aku sendiri sering bingung apa yang benar-benar aku inginkan. Satya tersenyum lagi, senyum yang penuh ketulusan. Terkadang, kita hanya butuh seseorang yang percaya pada kita untuk menemukan jawaban itu. Ada sesuatu yang membuatku merasa tenang saat dia bicara seperti itu. Entah kenapa, aku merasa seperti dia benar-benar memahami siapa aku. Padahal, aku baru pertama kali bertemu dengannya. Kami terus berbincang, lebih dalam tentang apa yang kami cari dalam hidup. Aku merasa nyaman, tapi juga sedikit cemas. Aku merasa seolah-olah pertemuan ini akan membawa perubahan dalam hidupku. Tapi aku takut jika aku terlalu cepat merasa nyaman. Namun, satu hal yang pasti, Satya bukanlah pria biasa. Dia bukan sekadar orang yang bisa diajak berbicara. Dia juga orang yang membuatku berpikir, membuatku merasa bahwa aku bisa lebih dari sekadar apa yang aku jalani selama ini. Aku tidak tahu apakah ini yang disebut takdir, tapi aku merasa pertemuan ini bukan hanya kebetulan. Kami menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang masa depan, berbagi ketakutan, dan berharap pada hal-hal yang belum pasti. Tapi satu hal yang ku tahu, malam itu aku mulai merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan di antara kami. Aku tidak bisa menjelaskan apa itu, tapi ada perasaan hangat yang mulai tumbuh dalam hati ini. Perasaan yang tidak pernah aku harapkan datang begitu cepat, namun tidak bisa kuhindari. Hari-hari bersama Satya berjalan lancar.
Setiap kali kami bertemu, rasanya mudah. Dia perhatian, selalu ada untuk mendengarkan, dan setiap hal kecil yang dia lakukan membuatku merasa dihargai. Rasanya, tidak ada yang salah. Namun, entah kenapa, ada ketakutan yang mulai tumbuh dalam diriku. Aku merasa seolah ada sesuatu yang hilang, meski aku tidak bisa memahaminya. Satya selalu ada saat aku membutuhkan seseorang. Dari pesan singkat yang penuh perhatian, hingga tawaran untuk menemani aku saat aku merasa lelah dengan rutinitas. Setiap pertemuan kami terasa sempurna, tapi entah kenapa aku merasa tertekan. Aku takut untuk terlalu bergantung padanya. Takut perasaan ini berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar. Aku suka melihat kamu tersenyum, katanya suatu hari saat kami sedang berjalan di taman kota. Senyumnya selalu membuat hatiku sedikit lebih tenang, tapi juga semakin membingungkanku. Aku merasa nyaman, tapi ada sisi lain dalam diriku yang menahan diri. Aku senang kalau bisa bikin kamu senang, jawabku. Meskipun dalam hati aku merasa ada ketegangan yang semakin kuat. Perasaan ini semakin kuat seiring berjalannya waktu. Aku tahu Satya peduli. Aku tahu dia ingin lebih. Tapi aku tidak yakin apakah aku siap untuk itu. Aku tidak tahu apa yang kurang dalam hubungan kami, atau mengapa perasaan ini semakin berkembang. Yang aku tahu, ada sesuatu dalam diriku yang menahan diri. Aku takut jika aku membuka hatiku sepenuhnya, aku akan kehilangan kendali. Satya tidak pernah memaksaku untuk lebih. Dia selalu memberi ruang, tapi di dalam hatiku, aku tahu dia menginginkan lebih. Aku bisa merasakannya, meskipun tidak pernah dia katakan secara langsung. Aku takut jika hubungan ini berkembang. Jika aku jatuh terlalu dalam, aku akan terluka. Tapi, aku juga sadar, semakin aku menahan diri, semakin sulit untuk menjaga jarak. Aku tak bisa menghindari perasaan yang tumbuh. Tanpa sadar, aku mulai berharap ada masa depan dengan Satya. Meskipun aku takut, aku juga tahu bahwa perasaan ini tidak bisa aku pungkiri. Awalnya, kebaikan Satya terasa menenangkan. Tapi, semakin lama aku merasakannya, ada sesuatu yang mulai mengganjal. Satya memang pria yang baik, terlalu baik, bahkan. Setiap kata yang dia ucapkan, setiap tindakan yang dia lakukan, selalu penuh perhatian dan kebaikan. Aku tidak bisa menyangkalnya. Namun di balik itu semua, aku mulai merasa tertekan. Aku merasa seperti ada beban yang semakin berat, meski dia tidak pernah menginginkannya. Satya tidak pernah meminta lebih dariku. Dia selalu memberi tanpa berharap kembali. Tapi justru itulah yang membuatku merasa tidak cukup. Dia terlalu sempurna, dan aku merasa tak bisa memenuhi harapannya, bahkan jika dia tidak pernah memintaku untuk itu. Aku cuma mau kamu bahagia, Rati, katanya suatu malam ketika kami duduk di kedai kopi favorit kami. Aku hanya bisa tersenyum kecil mendengar kata-kata itu, tapi di dalam hatiku, aku merasa semakin jauh darinya. Aku mulai merasa tidak pantas untuknya. Dia terlalu baik untukku. Aku merasa ada celah dalam diriku yang tak bisa diisi oleh kebaikan itu. Setiap perhatian yang dia berikan semakin memperlihatkan betapa kecilnya aku. Rasanya seperti aku tidak mampu memberi apa yang dia layak dapatkan. Dia pantas mendapatkan lebih dari seorang wanita yang hanya bisa menerima tanpa memberi lebih banyak. Aku mulai menjauhkan diri, meski Satya tidak pernah tahu. Setiap kali dia melakukan sesuatu yang baik, aku merasa semakin tidak cukup. Kebaikannya itu seakan menjadi pengingat akan kekuranganku. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku merasa ada sesuatu yang hilang dalam diriku, sesuatu yang tidak bisa aku tunjukkan padanya. Aku tidak tahu harus bagaimana, dan semakin lama, aku semakin merasa kosong. Ketika berada di sampingnya, aku justru merasa semakin jauh. Aku bukan siapa-siapa jika dibandingkan dengan kebaikan yang dia tunjukkan. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku benar-benar bisa menjadi bagian dari dunia yang dia inginkan? Aku tak pernah membayangkan akan datang ke titik ini. Tapi, aku tahu, aku sudah tidak bisa lagi terus berlarut-larut dalam ketidakpastian. Aku merasa semakin terjebak dalam hubungan ini, meskipun Satya tidak pernah menyakitiku.
Justru karena dia terlalu baik, aku semakin merasa tidak pantas untuknya. Satya pantas mendapatkan seseorang yang bisa mencintainya tanpa keraguan, tanpa perasaan tertekan, atau ketakutan yang terus-menerus menghantuiku. Aku tahu dia layak mendapatkan lebih dari yang bisa aku berikan. Aku bukan wanita yang cukup untuknya. Dia terlalu baik, dan aku merasa ada celah besar di antara kami yang tak bisa aku isi. Aku tahu ini akan menyakitkan, tapi aku merasa ini adalah keputusan yang terbaik. Aku tak bisa terus berpura-pura bahagia, sementara hatiku terasa semakin kosong. Jadi, dengan tangan gemetar, aku membuka ponselku dan mengetik pesan singkat itu. Satya, aku rasa kita harus berhenti di sini. Aku tidak bisa melanjutkan ini lagi. Kamu pantas mendapatkan seseorang yang bisa mencintaimu dengan lebih baik. Aku maafkan kalau aku salah, tapi aku yakin ini yang terbaik. Aku menatap layar ponselku untuk beberapa saat. Jari-jariku gemetar, seolah takut dengan kata-kata yang baru saja kutulis, namun aku tahu ini harus dilakukan. Aku harus melepaskan, meskipun hatiku terasa perih dan kosong. Aku mengirim pesan itu tanpa bisa menariknya kembali. Aku tahu, ini adalah titik akhir bagi kami. Tidak ada lagi kata-kata indah yang bisa aku ucapkan, tidak ada lagi alasan yang bisa membuatnya mengerti kenapa aku memilih untuk pergi. Aku tidak bisa menjelaskan semuanya, karena aku sendiri pun tidak tahu jawabannya. Hanya saja, aku merasa bahwa aku tidak bisa terus menjalani hubungan ini dengan perasaan yang penuh keraguan dan ketakutan. Setelah itu, aku menutup ponselku dan menatap langit malam yang sepi. Aku tidak tahu apakah aku sudah membuat keputusan yang benar, tapi yang aku tahu adalah bahwa aku harus melepaskan. Dan mungkin, jika aku benar-benar mencintainya, melepaskannya adalah hal yang paling baik yang bisa kulakukan. Setelah aku mengirim pesan itu, rasanya dunia seolah berhenti berputar. Tidak ada kata-kata yang bisa meredakan kekosongan yang datang setelahnya. Aku tahu apa yang aku lakukan, tapi aku tidak tahu apakah itu benar-benar pilihan yang tepat. Namun, perasaan itu tidak bisa dipaksakan, dan aku tak bisa lagi berlama-lama dalam kebohongan.